Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Video kali ini gue ingin membahas terkait dengan masih draw 0-0 menghadapi Liverpool di Anfield. Luar biasa, Manchester United mampu menahan laju kemenangan dari Liverpool sejauh ini sepanjang musim ini di Premier League. Mereka selalu menang, tapi dihentikan rekor ini oleh Erik ten Hag dan Manchester United. Bahkan rata-rata mencetak gol Liverpool di Anfield di Premier League sampai dengan pertandingan sebelum menghadapi Manchester United itu adalah 3. Jadi mereka bisa mencetak 3 gol. Tentu saja ada beberapa kritik, komentar juga. Manchester United dikatakan tampil terlalu defensif, tampil bertahan, menumpuk orang. Well, kalau menurut gue secara ringan amatiran ya, ini wajar. Manchester United skuadnya tipis, performa sedang tidak bagus, harus menghadapi tim yang di pekan sebelumnya memuncaki klasemen sementara Liga Inggris, bahkan disebut menjadi salah satu kandidat juara, mampu memperagakan sepak bola menyerang yang lebih atraktif, lebih solid, lebih rapi, sehingga tidak banyak yang bisa dilakukan ya untuk menahan itu semua. Dan dengan bermain terbuka, menurut gue justru bisa menjadi ancaman balik bagi Manchester United itu sendiri. Lalu ya banyak tim juga yang datang ke Anfield dengan tujuan ingin bertahan dengan solid, dengan rapi, namun banyak yang gagal karena ya seperti tadi disebutkan di awal, Liverpool rekornya selalu menang di Anfield sebelum ketemu dengan Manchester United kemarin. Nah, penampilan dari Manchester United sendiri solid, konsentrasi bagus, pemain kerja keras, karakter itu yang muncul, ini yang penting. Musim lalu Manchester United collapse 7-0, di mana 6 gol itu tercipta di babak kedua. Manchester United runtuh kepercayaan diri, mental, karakter bermainnya dalam waktu sekejap. Konsentrasi, fokus juga lenyap. Di musim sebelumnya, bahkan sebelum pertandingan ya, Manchester United ini menurut gue secara dengan amatiran sudah tidak jelas mentalitasnya seperti apa, sehingga kalah 4-0. Nah, faktor ini menurut gua yang di pertandingan kemarin ini terlihat bagaimana pemain mau kerja keras, pemain betul-betul berjibaku, pemain fight, mereka ingin menang duel, mereka mengamankan tiap jengkal daerahnya. Pemain seperti kayak tahu betul ya apa arti pertandingan menghadapi Liverpool di Anfield. Mereka tidak ingin mengulangi apa yang terjadi musim lalu, mereka ingin melakukan perbaikan. Dan ini menurut gua juga jawaban besar ya, dari kabar sebelumnya yang mengabarkan kalau ada krisis di dressing room, pemain tidak mendukung Erik ten Hag. Tapi kalau yang dari gue lihat kemarin nampaknya tidak demikian. Bagaimana Erik ten Hag yang memang mengatur strategi taktik dengan disiplin diimplementasikan di atas lapangan. Salah satu faktor terbesar adalah disiplin dan fokus menurut gue. Ini yang mengakibatkan Manchester United mampu menahan 0-0, bahkan kalau seandainya lini depan bisa lebih tenang dan lebih tajam, bukan tidak mungkin ada gol yang bisa diciptakan di sana. Tapi gua secara ringan amatiran happy, bukan dari sekedar hasil saja, tapi juga bagaimana proses untuk mendapatkannya. Artinya apa yang ditunjukkan di atas lapangan sekitar 95 menit permainan Manchester United, mereka berusaha betul ya mengimbangi, mereka berusaha untuk menutupi kekurangan kualitas baik itu secara individu maupun juga secara kolektif dengan Liverpool, dan mereka berhasil melakukannya. Nah, pemain Manchester United kemarin tampil luar biasa, dan kali ini di video ini ingin gua tunjukkan ya, ini gua ambil dari SofaScore versi yang web. Ternyata kalau versi di handphone tidak kelihatan. Nah, di situ ada statistik per pemain. Nah, gue ingin lihat dulu dari sisi menyerang ya, attack. Dari sisi shot off target, ternyata Ibrahima Konate dari Liverpool dan juga Trent Alexander-Arnold yang terbesar dengan ada 3 shot off target. Dan ini menunjukkan bahwasannya Liverpool juga berusaha betul. Mereka tajam ya, dan mereka tidak hanya mengandalkan pemain depannya Trent Alexander-Arnold dan juga Ibrahim Konate. Mereka ini bukan pemain depan, bahkan mereka pemain belakang sebenarnya, tapi memiliki 3 shot masing-masing yang off target. Artinya mereka juga berusaha ingin memberikan kontribusi berupa gol untuk Liverpool. Dan di Manchester United sendiri, off target itu ada Alejandro Garnacho 2 kali dan Rasmus Højlund sekali. Itu dari sisi menyerang.
Lalu dari sisi yang on target, tadi yang off target ya kan, yang on target ternyata Mohamed Salah. Ini 4 kali on target, Virgil van Dijk 2, Harvey Elliott 1, Ibrahima Konate 1, dan Rasmus Højlund 1. Jadi memang Manchester United hanya 1 nih. Dibandingkan dengan pemain Liverpool sangat banyak ya, bertubi-tubi mereka melancarkan serangan dan juga tendangan ke arah gawang dari Andre Onana. Nah, masih dari sisi penyerangan, ini yang menarik bagaimana Manchester United ini kan mereka juga berusaha untuk lepas dari tekanan, mereka berusaha untuk build up, walaupun pressing dari Liverpool juga terlihat sangat rapi dan tinggi dan berani mereka bermain menyulitkan pemain Manchester United. Ada beberapa solusi yang dilakukan, salah satunya adalah dribbling. Nah, Scott McTominay ini adalah pemain yang paling banyak berusaha untuk melakukan dribbling. Dari 5 kali usaha, 2 kali sukses. Lalu ada Anthony, 3 kali usaha, sekali sukses ya. Jadi 2 pemain ini mereka cenderung, kalau menurut gue, lebih punya keberanian ya, nyali paling tidak untuk mencoba, walaupun suksesnya tidak begitu tinggi. Sementara Liverpool, bagaimana Luis Diaz dan juga Trent Alexander-Arnold tidak berhasil. Luis Diaz tidak berhasil ya, 3 kali percobaan gagal semua. Sementara Alexander-Arnold yang lebih berhasil, dari 3 kali percobaan, 3 kali dia berhasil dribblingnya. Lalu, nah ini dia man of the match, Rafael Varane. Bisa terlihat dari sini nih, dari sisi defense, clearance 15 kali, luar biasa. Rafael Varane hampir 3 kali lipat dari Diogo Dalot, 3 kali lipat lebih banyak daripada Jonny Evans, Luke Shaw, Sofyan Amrabat, dan juga Scott McTominay. Luar biasa, dia menjadi tembok kokoh di lini belakang. Clearance sangat telak sekali, 15 kali, dan juga interception dari Rafael Varane ini merupakan salah satu yang tertinggi ya, dengan 3 kali. Luar biasa, Rafael Varane menjadi man of the match tentu saja, dan ini seperti kayak menjawab apa yang terjadi di beberapa pertandingan sebelumnya, di mana dia diistirahatkan oleh Erik ten Hag karena dianggap ya kualitasnya tidak pas untuk ditampilkan dari awal. Padahal musim lalu dia menjadi pilar, dan sekarang Rafael Varane ingin menunjukkan kalau dia ini ternyata mampu, dan luar biasa di partai ketat, partai besar di Anfield, dia mampu membuktikan dan menunjukkannya. Yang menarik juga tackling. Nah, tackling ini yang paling banyak ternyata dilakukan justru oleh Anthony. Anthony ini seperti kayak defensive winger. Dia dengan sangat cepat di babak pertama dan juga babak kedua ya, bagaimana Anthony ini ketika menyerang, ketika bertahan, dia sangat cepat, dia sangat aktif dalam melakukan transisi. Banyak kritik yang mengarah ke Anthony ya kan, karena menurut gua lebih banyak melihat dari sisi kontribusi, di mana golnya lah, asisnya tidak terlalu menonjol. Memang gua mengikuti Anthony dari Ajax, dan memang atribut dari Anthony itu bukan banyaknya gol, bukan banyaknya asis, tidak, tapi cepatnya transisi. Lalu dia ngeyel ya bahasanya, dia ini fight, dia punya kepercayaan diri. Ini menjadi nilai penting dari Anthony, dan itu yang ditunjukkan kemarin. Dia melakukan tackling yang paling banyak tuh, Anthony dengan 7, bahkan lebih banyak daripada back seperti kayak Diogo Dalot ataupun juga pemain lainnya. Dan dribbling yang melewati ya, dia sekitar 2 kali ya, tentu saja karena sisinya cukup sering untuk ditekan di sana. Lalu long ball. Nah, Manchester United juga ketika kesulitan untuk build up, sering sekali bola tuh dialirkan lagi ke Andre Onana, dan Andre Onana tidak punya pilihan lain selain melakukan long ball. Dan ternyata memang jumlah long ball dari Andre Onana tuh yang terbanyak di pertandingan kemarin dengan 30, dan sekitar 50%-nya, artinya hampir 50%, yang 14 kali ini sukses dan sisanya gagal. Dibandingkan dengan Trent Alexander-Arnold, dia hampir 2 kali lipat ya, Andre Onana. Dan pemain Manchester United lainnya yang sering melakukan long ball adalah Diogo Dalot dan juga Jonny Evans. Dan Jonny Evans bahkan 8 kali percobaan, 4 kali dia berhasil, hampir 50% ya. Dan ini nilainya hampir sama dengan statistik dari Andre Onana dengan frekuensi yang lebih banyak. Jadi dari situ gue menilai memang ya, apa yang dilakukan oleh Andre Onana is okay, itu nggak yang sangat superb ya, tapi menurut gue termasuk oke sih bagaimana long ball dari Andre Onana. Oke, kita kalau fokus hanya pada saat dia gagal saja,
maka itu tidak fair. Dan untuk fairnya menurut gue ya, melihat dari sisi data statistik ini. Lalu, nah ini juga ground duel. Siapa yang paling banyak menang duel, ground duels adalah Anthony. Luar biasa. Dari 15 kali duel, 9 berhasil dimenangkan. Anthony lagi-lagi menurut gue kontribusinya sangat besar, terutama dari sisi defensif ya. Dan juga dari attacking, karena dia juga beberapa kali terlibat ya, banyak sekali, bahkan lebih. Manchester United area serangnya lebih banyak dari sisi kanan daripada sisi kiri, dan Anthony tentu saja berperan besar di situ. Selain Anthony, ada Scott McTominay yang juga terlibat dalam duel. Bagaimana Scott McTominay dari 12 kali percobaan, 7 kali dia menangkan, dan bahkan areal duel Scott McTominay 100% menang. 5 kali percobaan, 5 kalinya dia menangkan. Luar biasa. Kemarin sempat beberapa ada yang menyinggung soal masalah peran dari Scott McTominay, dan ini terlihat jelas Scott McTominay memang digunakan mungkin karena fisiknya dia juga besar ya, untuk memenangkan duel-duel khususnya di lapangan tengah, dan itu mampu dilakukan dengan bagus menurut gue oleh seorang Scott McTominay yang kemarin menjabat sebagai kapten dari Manchester United. Dan ya itu tadi sekilas ya bagaimana angka statistik dari beberapa pemain Manchester United yang memang menonjol. Dari situ gue bisa bilang ada Andre Onana, ada Rafael Varane tentu saja, Anthony, dan juga Scott McTominay yang menjadi semacam kayak pilar ya, semacam kayak pondasi di permainan Manchester United kemarin ya, di mana mereka ini juga bisa bertahan dengan solid, dan juga sesekali mereka mampu menebar ancaman di pertahanan Liverpool, yang gue lihat betul Liverpool sangat mengandalkan juga sisi sayap ya, sisi flank di sana, dan ini meninggalkan celah. Tapi celah ini bisa dimanfaatkan hanya kalau Manchester United berani melakukan transisi yang cepat. Di babak pertama tidak begitu terlihat, hanya terlihat mungkin di 15-20 menitan awal. Tapi di babak kedua lebih sering terekspos oleh Manchester United ya, sekitar 2-3 kali atau 4 kali bahkan lebih. Dan dari momentum-momentum tersebut sempat menimbulkan beberapa peluang yang sayangnya tidak bisa dimanfaatkan oleh Manchester United. Tapi secara umum, secara keseluruhan gue puas dengan permainan kemarin. Full 95 menit deg-degan pasti saja, dan ada kelegaan ya karena Manchester United mampu melewati hadangan di Anfield, mampu membalikkan banyak prediksi dan juga perkiraan yang mengatakan kalau Manchester United akan kalah. Bahkan beberapa akan mengatakan Manchester United kalah besar ya, tapi itu tidak terjadi di pertandingan kemarin. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Pendapat berbeda nggak masalah, asal sopan, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.